Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Salam sejahtera, salam sehat sentosa. Sahabat sedulur, kembali lagi bersama kami Pakuan Pajajaran Channel. Bersama saya Iqbal Firmansyah dan juga teman saya Nanda Nurputra Wijaya. Pada video kali ini saya akan memberitahukan kepada sahabat sedulur tentang prasejarah-prasejarah yang disukai anak-anak muda ini. Terutama teman saya nih yang masih muda tapi dia suka banget nih sama sejarah. Menarik videonya kan, tapi sebelum lanjut ke videonya, saya selalu mengingatkan kepada sahabat sedulur untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Oke, terima kasih. Oke sahabat sedulur, kita perkenalkan dulu ya nama sahabat saya nih, teman saya. Yuk, boleh kenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya sahabat sedulur Nanda Nurputra Wijaya atau disebut dengan Ule. Oke, Ule ini kelas berapa nih kalau boleh tahu nih sekarang nih? Wah, baru masuk kelas 1 SMK. Oke, sekolahnya di daerah-daerah sini apa di mana nih sekolahnya? Masih daerah sini, Cibinong, terutama di Cilangkap. Oh iya, masih dekat ya. Ule ini suka sama sejarah, terutama di Indonesia ya, khususnya di Jawa Barat ini kan banyak sejarahnya. Itu yang Ule suka itu sejarah apa tuh kira-kira? Sejarah tentang kerajaan sih, biasanya mah kayak tentang kerajaan Pajajaran gitu. Iya. Terus Ule tahu gak tentang kerajaan Pajajaran itu kayak gimana sih kerajaannya gitu? Kerajaannya mah yang saya tahu terletak di daerah Istana Batu Tulis ya. Terus untuk rajanya Ule tahu gak siapa namanya yang terkenal gitu, yang paling terkenal lah gitu rajanya? Wah, yang paling terkenal mah jangan ditanya lagi dah, itu mah namanya teh Prabu Siliwangi atau juga nama aslinya Prabu Jaya Dewata. Oke. Tapi untuk keluarga yang lainnya Ule tahu nih, kayak anaknya mungkin atau istrinya lah yang Ule tahu selain Sri Baduga. Ya, paling juga kayak Prabu Kian Santang, Prabu Walangsungsang, Prabu Sriwisesa, Nimas Rara Santang. Untuk istrinya juga ada Ibunda Ratu Galuh, Iya. Ibunda Ratu Kentring Manik, Mayang Manik Sunda. Terus pernah gak Ule ini berkunjung ke situs atau prasasti peninggalan kerajaan Pajajaran? Pernah sih. Di mana tuh kalau boleh tahu? Paling juga ke Batu Tulis, ke Ciung Wanara, sama Rangga Gading, Ranggapati. Banyak nih. Gitu. Terus mengikuti Pakuan Pajajaran Channel ini itu termotivasi semangat sendiri atau emang sudah menjadi inspirasi untuk bisa lebih menambah pengetahuan atau gimana tuh mengikuti Pakuan Pajajaran ini? Ya, saya mau untuk menambah inspirasi tentang sejarah, ilmu-ilmu yang ada di tanah ini. Oke. Oke, Ule. Untuk kedepannya nih, anak-anak muda nih kan Ule masih muda ya. Itu harapannya gimana Ule kalau buat anak-anak muda nih tentang sejarah-sejarah ini? Terutama untuk anak-anak muda nih ya, saya berharap kedepannya bisa lebih suka kepada sejarah, tentang budaya, biar budaya di sini juga enggak hilang begitu saja. Ya. Terus kan nih sekarang kan lagi masa PPKM nih. Kira-kira rencana Ule nih sama sahabat-sahabat lah, itu jarah kemana tuh rencananya pengennya gitu? Kalau pengennya mah habis setelah PPKM itu ya yang dekat-dekat dulu aja, biar silaturahmi dulu. Nah, baru kalau udah ke situ bisa yang ke jauh-jauh. Ya, oke. Terus kira-kira kalau misalkan jarah itu di malam hari atau di siang? Kalau untuk kayak kepatilasan-petilasan biasanya mah siang hari sih. Kalau untuk kayak pemakaman keramat gitu di malam hari. Oke. Ada gak kuncen gitu yang menurut Ule itu enak gitu sehingga kuncen itu bisa dijadikan sebagai guru atau bisa lebih menambahkan kepada Ule itu ilmu-ilmu itu? Itu kira-kira siapa dan dari mana itu? Ada juga yang di ini mah di Rangga Gading ya. Yang ke Batu Tulis ke bawah tuh yang turunan. Terus ada di Batu Tulis sama di Ciung Wanara. Oke. Kan Pajajaran ini terkenal dengan simbolis kujang ya. Ule sendiri pernah gak melihat langsung gitu tempat pembuatan kujang tuh di mana gitu? Kalau untuk pembuatan kujang itu ada di Katulampa.
Oke. Itu banyak gak ragam-ragam jenisnya? Biar sahabat sedulur tahu nih tentang tentang kujang-kujang nih ragam-ragamnya kayak gimana. Banyak sih kayak kujang ciung, kujang wayang, Iya. kujang banyak pokoknya mah ya. Ada kuntul gitu. Iya. Oke. Yang paling unik nih menurut Ule, yang paling Ule pengenin itu kujang apa tuh kira-kira? Ya untuk diri sendiri mah kujang ciung sih. Oke, kujang ciung. Itu kujang ciung itu pengennya yang besar atau yang kecil nih kira-kira? Ya kalau pasti usia saya mah yang kecil dulu aja dah. Oh iya. Oke, terus eh untuk selama ini nih, selama Ule ngikut Pakuan Pelajaran Channel ini, selain saya yang membimbing Ule, itu ada gak orang yang selain membimbing Ule gitu, ngikut-ngikut, ngajak ikut Ule jarah kemana-mana gitu, ada gak orang-orang selain saya nih? Ada tuh berharga banget dah itu mah. Ya Apajar, Terus? Abetok, terima kasih gitu. Oke, terus Abetok ini sama apa aja? Gimana tuh kalau misalkan memberitahukan tentang prasejarah, terus memberikan ilmu-ilmu tentang prasejarah, itu dia memberikannya secara apa tuh kira-kira? Selain berkunjung ke situs, atau mungkin dia disuruh Ule untuk mencari ke Google, atau mungkin ke teman-teman yang lebih paham, itu gimana tuh? Kalau untuk dia mah langsung kasih tahu sendiri gitu, lagi pada ngumpul nih, kasih tahu sendiri tentang gini-gini, tentang solusi buat kedepannya juga gimana. Ya oke. Ule pernah gak sama Apajar, sama Abentok ya Anton, itu jarah ke deket-deket sini nih. Kira-kira itu kemana tuh tempatnya? Yang paling Ule suka gitu di sini. Yang deket di sini aja. Paling suka mah batu tulis sudah. Oke, Batu Tulis ya di daerah Bogor ya. Ya karena memang di sini daerah Bogor lebih ke unggulnya ke Batu Tulis ya. Oke. Terus tentang kerajaan Pajajaran nih balik lagi ke Pajajaran. Jadi Pajajaran itu kan punya simbolis macan ya harimau. Nah, kira-kira harimau yang lebih keren itu yang mana tuh? Yang udah tahu gitu kan macannya ada yang warna hitam, kuning, putih itu kira-kira macan yang lebih besar tuh mana? Rajanya macan gitu. Rajanya macan yang lebih dipakai simbolis Pajajaran itu macan putih atau macan kuning atau macan hitam tuh kira-kira. Ada juga macan putih ya, Terus? terus macan hitam juga ada yang disebut kumbang. Iya. Ukurannya juga ada yang beda-beda, ada yang gede, kecil, Iya. tergantung itu mah. Oke. Terus setelah Prabu Siliwangi, Prabu Jadawata turun tahta, itu yang menggantikan dia sebagai raja itu siapa nama putranya itu? Itu nama putranya adalah Surawisesa. Oke, Prabu Surawisesa itu dia mempunyai ini gak atau apa ya sebutannya peninggalan lah gitu, situs-situs yang dia tinggalkan gitu. Ada juga di batu tulis. Saya dengar-dengar dari Kuncen mah itu yang nulis di batu tulis itu Prabu Surawisesa. Oke. Siap. Nah, oleh ini mudah-mudahan bisa terus menyukai sejarah-sejarah ya. Terus bisa mengingatkan kepada teman-temannya juga tentang bersejarah dan juga kebudayaan-kebudayaan di negeri ini terutama di Jawa Barat ya. Oke, terus eh selain dari kerajaan Pajajaran, terus tentang Kujang, Maung Bodas dan juga pembimbing-pembimbing yang lain, boleh pernah gak datang ke tempat-tempat situs selain situs-situs kayak petilasan, makam gitu, tapi tentang peninggalan kerajaan Pajajaran, kayak modelnya kayak tempat pariwisata gitu, kayak hutan-hutan, itu pernah gak datang? Kalau datang itu ke kebun raya, ada juga tuh yang kayak monumen gitu di Cibinong. Terus ada di samping LIPI. Iya. Ada sebuah batu besar tentang peperangan antara ini penjajah Inggris dan juga Indonesia. Iya, Indonesia ya. Para pejuang juga situ. Ya, oke. Selain Ule nih, anak mudanya yang ikut melestarikan sejarah dan kebudayaan itu siapa temannya kira-kira? Ada juga yang namanya Saran, Iya. dia pesantren sekarang, Fitra, Rangga, dan juga Ahmad Fauji atau disebut Dangdeng. Dangdeng. Danane. Oke. Dia tuh gimana kalau misalkan tentang persejarah tuh itu dia tuh lebih menonjolkan atau mungkin dia tuh udahlah cuman sekedar tahu aja atau mungkin itu mendalami gitu. Itu gimana tuh menurut Ule? Menurut saya sih positif aja ya.
pasti bisa mendalaminya. Iya, iya. Mudah-mudahan. Oke. Kerajaan Pajajaran, kita balik lagi nih. Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran itu kan yang saya baca dari artikel, dia itu runtuh pada tahun 1579. Itu diserangnya sama kerajaan mana tuh, kalau boleh tahu runtuhnya kerajaan Pajajaran itu? Kalau setahu saya itu diserangnya sama kerajaan Banten dan juga kerajaan Cirebon. Oke, itu Raja Pajajaran itu siapa tuh? Kira-kira yang sedang menjabat jadi raja? Itu Prabu paling terakhir itu Prabu Surya Kencana. Oke, Prabu Surya Kencana ya. Oh iya ya, Prabu Surya Kencana itu memang dia bukan sebenarnya bukan kalah, tapi dia itu mengalah ya. Jadi mengalah tuh karena dia tidak mau peperangan saudara gitu ya. Oke. Ule pernah tuh datang ke petelasan Prabu Surya Kencana. Prabu Surya Kencana belum pernah sih. Ada juga tuh yang di Gor paling juga, tapi belum sono. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa ke sana ya rame-rame setelah masa PPKM ini selesai dan kita pun sehat walafiat. Oke, mudah-mudahan aja. Terus ke Prabu Surya Kencana udah ya, Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja udah. Kita lanjut ke sejarah-sejarah yang lain nih. Ule kan tadi bilangnya suka sejarah kerajaan Pajajaran. Gimana nih kalau saya nanyain tentang sejarah-sejarah yang lain? Kalau kayak misalkan sejarah Indonesia ini. Kalau boleh tahu, ada gak sih sejarah di sini tentang peperangan yang sangat dahsyat gitu, saya tahu Ule? Ya ada juga yang di depan situ, depan TV, setahu saya mah. Iya, iya. Sama ada juga pembangunan Jepang atau Belanda tahu yang di bawah layang Cibinong itu yang rel kereta. Setahu saya di situ. Nah terus, Ule pernah datang ke tempat-tempat kayak pembangunan Belanda atau mungkin tempat-tempat tentang persejarah Belanda lah pas penjajah di sini? Ada itu di depan pabrik kulit nih ya, kayak drum gitu, tempat pemandian Belanda gitu, kolam gitu. Ada di situ. Iya, iya. Itu aliran sungai kan ya, dari Bogor tuh ke sini kan, dari Cimapar terus ke Kalibaru ke Jakarta. Nah, untuk datang ke museum-museum, Ule pernah gak museum prasejarah tentang kerajaan maupun museum prasejarah tentang kemerdekaan? Kalau untuk museum kayak tentang kerajaan ada juga di Karadenan, di masjid apa At-Taqiyah apa Iya, iya. itu di dalamnya itu kayak pusaka-pusaka gitu tentang kerajaan, dan juga museum Kujang di Katulampa. Iya, iya. Oke, sahabat sedulur, itulah ya cerita tentang Nanda Nurputra Wijaya atau biasa disebut Ule. Dia menceritakan tentang perjalanan dan juga motivasinya tentang persejarah dan juga kebudayaan di negeri ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh kepada sahabat sedulur dari yang muda maupun yang lebih tinggi usianya. Ule nih ada gak kata-kata atau ucapan-ucapan kepada guru, teman-teman, sahabat atau sadlur-sadlur, saudara gitu, tentang selama perjalanan Ule mengenal sejarah dan juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu tentang persejarah. Terima kasih ya untuk Abah Wahyu yang ada di Katulampa, dan juga pembimbing saya Apajar, Abetok atau Anton, dan juga teman-teman saya Rangga, Saran, Fitra, dan Dangdeng, dan juga terima kasih banyak ya untuk Kang Iqbal juga nih, dan juga sahabat sadulur, terima kasih banyak yang telah menonton video kali ini, dan juga jangan lupa menekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Oke. Terima kasih banyak Ule nih sudah mau menceritakan tentang riwayat Ule ya. Sahabat sedulur, saya Iqbal Firmansyah dari Pakuan Pelajaran Channel. Ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.